Di mata kuliah perangkat keras dan aplikasi komputer ini kaitannya hardware ya. Sering kalau disingkat mata kuliahnya itu hardware dan software karena ada perangkat keras dan aplikasi komputer. Oke, materi sudah saya share di Siato TM ke-89 ya. Jadi rencana kita hari ini 2 TM langsung. Kaitannya untuk membekali teoritisnya yang nanti di praktikum ya kaitannya dengan perakitan. Mungkin dari sekian yang hadir, kira-kira yang sudah pernah ngoprek atau istilahnya bongkar PC siapa? Adakah? Enggak, Pak. Tidak ada ya? Belum ada? Belum, Pak. Belum pernah sama sekali. Oke. Oke. Kenapa kok komputer diajari di apa mata kuliah atau elektromedik gitu ya? Kira-kira kenapa kok diajari gini ya? Mungkin ada nanti di peralatan kaitannya dengan elektromedik itu ada kayak komputer radiologi yang CR itu ya. Kemudian ada lagi yang siapa ini? Tenda di mood dulu Asanul, Tenda Asanul. Kemudian ada juga USG ya. USG itu juga basicnya menggunakan komputer untuk image processingnya yang nanti dicetak. Itu juga menggunakan komputer sebagai sistem kerjanya. Ya, maka eh, perlu kita pahami terkait komputer itu apa ya, secara hardware-nya ya. Nanti hardware-nya kalau sudah kita pahami, kemudian kita rakit, kemudian nanti kita install ya. Kita install sistem operasinya, kemudian dipakai diinstal juga driver-drivernya sama aplikasinya atau softwarenya. Baru nanti bisa dipakai untuk membantu pekerjaan. Baik itu apa ya, kayak aplikasi perkantoran bagi teman-teman yang kerja di office ya. Atau mungkin ada yang untuk membantu proses desain ya, kayak AutoCAD, kemudian ada apa Photoshop dan sebagainya. Jadi banyak hal, banyak bidang yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan komputer. Oke, sebentar. Kembali ke share screen-nya. Oke, kalau di materi kakak tingkat kalian sudah saya kasih share ya. Di satu ada penjelasan terkait dengan pengantar TI ya, tapi tidak apa-apa kita ulang. Eh, dari TM, kenapa kita gunakan PC ya? PC. Kalau di semester 1 dulu kakak tingkat kalian itu sudah ada pengantar TI ya. Karena kalian belum ada. Ini hasilnya kebalik ya. Kita seharusnya pengantar TI dulu baru perangkat keras ya. Sudah apa-apa lah. Karena masing kurikulum beda-beda. Oke, kita coba dalami dulu. Kenapa kita penggunaan komputer ya? Ini. Nah, satu, alasan kenapa kita menggunakan komputer kurang lebih ada 5 alasan ya. Terkait yang pertama adalah storage. Storage itu apa kira-kira? Kalau dijawakan apa namanya storage itu? Penyimpanan, Pak. Penyimpanan. Ya, Jadi Pak. kita manfaatkan komputer salah satunya untuk penyimpanan. Sekarang pun sudah banyak pemanfaatan ya, yang menggantikan yang dulu semula menggunakan dokumentasi menggunakan kertas, itu sudah tergantikan dengan yang berbasis komputer ya. Bahkan bukan cuma storage penyimpanan yang bentuknya fisik, yang non fisik kayak di cloud itu sudah hampir semua kita manfaatkan ya. Kayak di kalau kita memiliki HP Android itu ya, yang harus punya memiliki email email apa Gmail ya. Secara otomatis akan dikasih gratis 50 giga. Kalau kita ingin mengupgrade gitu ya, harus berbayar. Kemudian ada beberapa cloud yang lain ya, bisa kita manfaatkan. Kaitannya dengan penyimpanan. Kemudian alasan menggunakan komputer yaitu reliability and konsisten. Punya reliabilitas dan konsistensi. Artinya apa? Bahwa kalau kita gunakan komputer itu ya apa yang diinputkan yang nanti akan diproses yaitu akan menjadi hasilnya. Ya. Mungkin banyak pertanyaan kenapa kok kemarin kayak apa istilahnya si rekap itu yang KPU kemarin kok banyak sekali dipermasalahkan gitu ya. Waktu di sidang MK pun kalau kalian menyimak itu secara runtutannya. Jadi kalau inputannya benar ya kemudian di device perangkat inputnya itu penginputannya benar kemudian diproses outputnya juga akan menjadi benar. Kalau ada intervensi atau inputnya salah kemudian diproses outputnya juga nanti pastinya juga akan
salah gitu ya. Konsisten. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Ya, ini tentu kalau kalian menyimak ya, menyimak mungkin dari dulu waktu SD mungkin kalian sudah kenal dengan namanya HP ya, sudah dikenalkan. Kalian rata-rata tahun berapa? 2006 ya? Tahun kalau lahir kalian berapa? Rata-rata? 2005 Pak. 2005 lima 2005. lima Pak. pak Nah, lima 2005 itu sudah ada HP ya, sudah ada HP walaupun mungkin tidak. Perkembangannya kalau dari dulu kalian kecil sampai dengan kuliah kan jauh berbeda. Kalau dulu kita memiliki HP spek satu dengan prosesor mungkin hanya berapa? 1, sekian giga itu udah kenceng. Tapi kalau sekarang sudah memiliki 3 giga dan inti prosesnya bisa nyampe 8 sampai 16 gitu ya. Itu kecepatan. Jadi dengan penggunaan komputer kita akan semakin cepat. Cepat itu dalam segi pemproses juga bisa, atau dari segi cepat dalam communication ya, tanpa ada delay. Kalau zaman dulu untuk video call itu sangat belum memungkinkan ya, tapi dengan kecepatan proses komputer yang sedemikian rupa, sekarang untuk video call pun sudah real time ya. Bahkan aplikasi yang kita pakai ini juga memanfaatkan kecepatan dari PC-nya. Ini siapa ya Ki? Bimbo gitu kan? Bimo, diemut dulu Bim. Gitu ya, selalu kalau daring ada yang ganggu gitu. Ya dan nanti saya emut. Oke, kita lanjutkan ke apa itu speed ya, akurasi ya, ketepatan. Kemudian yang terakhir adalah communication yang mana tadi? Komunikasi. Ini kira-kira 5 hal yang perlu atau alasan kenapa kita gunakan komputer dalam hampir semua bidang kehidupan ya. Itu penggunaan karena penyimpanannya, akurasi, konsistensinya, kemudian speednya, communication. Penggunaan komputer sehari-hari, contoh ini dalam bidang education ini yang paling awal ya, digunakan untuk tutorial, pelatihan, dan sebagainya. Tapi kalau dulu masih zamannya luring ya, sekarang sudah berkembang menggunakan daring ya, tutorial. Kita bisa mengikuti kursus keahlian dari internasional ya, walaupun duduk di tempat masing-masing. Kemudian dalam bidang finansial ya, kita gunakan apa ini? E-commerce ya, e-banking gitu ya. Kemudian government ini banyak sekali, apalagi era yang dulu zamannya Pak Jokowi itu awal-awal ya, penggunaan e-government. Informasi tentang tata pemerintah, informasinya diupdate supaya untuk apa bisa menyampaikan informasi ke masyarakat. Dalam bidang kesehatan juga tidak kalah tadi sudah sedikit saya singgung kaitannya dengan combine apa dunia kedokteran ya, kesehatan kaitannya dengan radiologi tadi yang pemanfaatan komputer, kemudian ada lab yang USG tadi dan macam-macam. Banyak juga yang kayak ini. Kalau kalian di instalasi rumah sakit itu biasanya ada yang bagian lab ya, dia tidak usah mengirim ini, mengirim cetakan hasilnya, nanti dikirimkan lewat PC, ya PC-nya nanti akan dihubungkan ke jaringan yang dibuka oleh tenaga medisnya. Jadi tidak menggunakan meminimalisir paperless ya. Kemudian dalam bidang sains ya ilmu pengetahuan, ini contohnya banyak sekali ya pemanfaatan terkaitan dengan komputer. Ini contohnya pemasukan kamera pil ya, bagaimana kita gunakan kamera yang dimasukkan dalam pil yang ditelan oleh manusia, nanti dimasukkan untuk memonitoring keadaan kondisi ini pencernaan tubuh ya, untuk melihat memonitoring menggunakan ini. Banyak sekali contohnya. Publishing ya ini yang dulu zamannya kalau masih ingat Detikcom itu ya, yang paling awal mengawali baik publikasi kaitannya dengan media elektronik ya. Kemudian travel ini hampir semua ya. Kayak di bidang pertanian pun itu juga ada beberapa lembaga apa istilahnya organisasi apa namanya yang desa itu kelompok tani ya yang mencoba memasarkan produk-produknya menggunakan website. Bidang travel juga sama ya untuk memonitoring GPS ya menggunakan ini. Dia letak posisinya di mana dan perkembangannya sangat masif ya. Artinya dari dulu yang zamannya harus
kelihatan GPS-nya itu hanya sekarang seukuran apa IC saja, ya. Yang letaknya nanti bisa tersembunyi ya. Jadi kalau hati-hati kalau ada penyewaan rental itu biasanya sudah disematkan GPS ya, yang bisa dikontrol kemana. Jadi juga di ini ya, dengar-dengar yang di apa kayak ini loh, yang pengangkut BBM itu loh, BBM itu, yang truk itu. Itu juga dengar-dengar sudah dikasih GPS. Nanti kalau ada yang mampir kan ada yang bocor BBM-nya kok di tempat tujuan berkurang itu karena ini. Kalau sudah nanti bisa dipantau oleh kantornya. Nah, jadi hati-hati kalau bekerja di ya hampir semua ya, semua terpantau menggunakan komputer yang dengan menggunakan teknologi jaringan. Industri apalagi ya, ini tantangan ke depan, apalagi era industri kita sudah 4.0 ya, 4.0 ya, yang menggunakan kalau society-nya 5.0 ya, yang beralih kalau zaman era industri 4.0 itu kan perkembangan untuk sistem informasi ya, informasi kemudian perkembangan society 5.0 itu AI ya, IE dan IoT. Ya, nanti dunia industri yang mengawali untuk ini ya kegiatan yang kaitannya dengan tadi sistem informasi, kemudian ada AI. Jadi tantangan ke depan kita kalau tidak jeli ya bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi ladang pekerjaan kalian nanti tantangannya dengan kecerdasan buatan ya. Ya harus apa kedepankan sisi kemanusiaan ya untuk supaya nanti di bidang apapun itu tidak tergantikan oleh teknologi. Sisi kemanusiaan perlu jangan sampai kita sebagai manusia kehilangan rasa apa kemanusiaannya sehingga nanti digantikan oleh AI ya. Itu saya kira untuk beberapa contoh ini contoh sederhana aja ya, contoh sederhana penggunaan komputer. Oke, kalau kita definisikan komputer itu apa, mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai simpel karena perkembangan teknologi apa komputer ini dari awal sampai dengan yang terkini itu ya mungkin definisinya beda. Kalau zaman dulu di tahun 85 Blismer menyatakan bahwa komputer itu disebut alat elektronik. Kenapa disebut alat elektronik? Kenapa kira-kira? Karena sebelumnya ada alat hitung ya, alat hitung berupa kayak di Cina itu apa Simpua itu ya. Jadi pertama kali komputer itu dipakai, digunakan untuk membantu proses perhitungan. Kalau non elektronik ya semuanya yang buatan Cina itu ya. Kalau sekarang ditemukan suatu alat yang harus menggunakan listrik ya. Setelah ditemukan listrik maka berkembang eh, salah satunya komputer ini. Yang mampu melaksanakan beberapa tugas yaitu menerima inputan. Ini intinya ya dari sebuah PC itu menerima sebuah input kemudian memproses input tadi sesuai dengan program yang diperintahkan atau yang di coding menggunakan bahasa pemrograman, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan. Kemudian selain disimpan, it is summary with AI combination. Menyimpan perintah dan hasil dari pengolahan penyediaan output dalam bentuk informasi. Jadi intinya ada input, kemudian proses. Prosesnya itu tadi sesuai program yang didesain, ya. Kemudian menyimpan outputnya bisa disimpan atau ditampilkan di device output. Itu definisi sederhana dari sebuah PC. Kalau kita analogikan, sebentar. Ya nih, jadi data kemudian diproses, prosesnya itu dalam bentuk informasi. Nah, bedanya nanti kita bahas tentang bedanya data dan informasi itu apa ya. Oke, kalau menurut istilah komputer ini mungkin pelajaran dulu di SD sudah diajari ya, bagaimana istilah-istilah dari komputer itu apa gitu ya. Saya kira lanjut ya, saya kira udah paham familiar dari bahasa Latin computere ya, to reckon ya, menghitung, alat hitung. Kemudian, oke, menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang lebih kompleks lagi ya kaitannya dengan komputer itu dia bisa menjalankan sebuah sistem multimedia seperti film, televisi, faksimile dan sebagainya. Kalau dulu
faksnya itu masuk ke modem ya. Dulu ada bawaan dari Telkom itu yang menggunakan dealnya menggunakan kom ya. Harus di deal punya koneksi jaringan telepon ya dia selain untuk internet juga bisa untuk faksimil. Sekarang sudah menggunakan teknologi internet semua ya. Kemudian BN terdiri dari ini hampir sama ya. BN terdiri dari input masukan ya. Jadi ada unit masukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan dan serta unit pengontrolan. Kontrol itu masih proses ya. Proses juga masuk ke sini. Oke, itu KPI. Kemudian kalau kita istilahkan analogi sederhana dari komputer menerima data ya. Data ini bisa berupa kumpulan fakta mentah belum memiliki arti, kemudian mengubah jadi informasi. Kemudian setelah diubah informasi, Dyson sudah memiliki nilai guna dan menampilkan dan menyimpan hasilnya. Jadi output device itu bisa outputnya bisa ke storage ya sebagai penyimpanan atau ditampilkan sebagai output device-nya yaitu berupa proyektor mungkin kalau dulu ada monitor ya, sekarang digantikan dengan LCD, LED dan sebagainya. Ini perbedaan antara data dan informasi ya, sekumpulan fakta. Kemudian kalau bentuk datanya bisa teks, gambar, suara, video sama ya. Cuma belum memiliki arti. Kalau informasi sudah gabungan. Contoh kalau sederhananya kalau data itu analogi mahasiswa itu ya kayak kalau saya sebut nama Alex gitu ya. Saya Alex saja kan masih bingung. Tapi kalau ada nama mahasiswa namanya Alex, NIM-nya sekian, tanggal lahir sekian itu sudah gabungan dari data menjadi sebuah informasi. Oke, kemudian analogi blok diagram dari komputer ya ini dari input, kemudian diproses, inputnya dalam sebuah data, kemudian outputnya berupa informasi. Input di sini itu lewat media input device. Nah itu ada pembagian hardware ya. Pembagian sesuai dengan fungsinya. Ada input device, ada proses device, ada output device. Kemudian si penyimpanan itu namanya ke storage ya. Dan nanti ada juga untuk communication device ya. Communication unit. Oke, analogi di kalau ini tadi blok diagram mikrokomputer ya. Jadi inputnya itu masuk ke sini, peralatan input. Kalau di motherboard itu harus melalui port namanya, port input ya. Jadi peralatan input masuk ke port input. Dari input nanti akan diantrikan dulu sebelum kan prosesnya itu ada di prosesor ya atau central processing unit. Sebelum masuk ke sana diantrikan dulu ke memori. Jadi karena sifatnya prosesor itu kan kalau ngulahnya input datanya terlalu banyak, dia akan diantrikan dulu di memori, kemudian diolah kalau sini sudah kosong, apakah nanti akan dipilah-pilah input data ini. Apakah dia masuk ke bagaimana mengontrol device atau hardware, atau dia isinya perintah input tadi apakah untuk penghitungan atau perbandingan logika. Nanti dimasukkan sesuai dengan bagian di CPU-nya. Setelah itu nanti hasilnya nanti akan melalui port output ya. Kalau kaitannya mau didisplaykan di layar ya nanti peralatan outputnya apa. Baik itu monitor, LCD atau proyektor gitu. Penyimpanannya nanti waktu diklik simpan nanti perintah kalau ada perintah penyimpanan di kontrol akan mengomunikasikan ke storage ya untuk disimpan ya. Itu analogi blok diagram sederhana terkait dengan komputer ya. Nanti walaupun secara device hardware-nya banyak sekali komponen-komponennya ya. Oke, pembagian di komponen komputer mungkin sudah hafal ya. Pada komputer itu kalau ingin dipakai untuk eh, apa bisa dipakai untuk membantu eh, kerjaan ya itu harus ada tiga komponen ya. Hardware ya. Apa itu hardware? Perangkat keras atau apa? Perangkat yang hardware itu apa? Yang bisa disentuh ya diraba. Contohnya ya macamnya yang bentuk fisik. Kalau kemarin kalian pegang komputer di lab itu ya ada casingnya yang di dalamnya ada motherboard ya, kemudian ada CPU, ada RAM ya, ada hard disk, kemudian ada keyboard, mouse, layar itu juga masuk hardware. Kemudian ada perangkat software atau perangkat lunak. Perangkat lunak itu tidak ada, tidak bisa diraba, tapi ada peranannya. Contohnya ya kayak
waktu dinyalakan komputer kalian kemarin mengelut sistem operasi Windows 10. Nah, itu namanya software. Kemudian kalian pakai buka untuk membuat mungkin apa di Sublime atau Dev C++ itu masuk ke softwarenya. Ya, kemudian perangkat berikutnya yaitu brandware. Brandware itu adalah pemakai ya atau manusia. Jadi komputer itu akan bisa nyala kalau belum di-on kan ya. Kalau tidak ada yang menyalakan komputernya ya ora iso urip ya. Kemudian brainware ini dibagi nanti beberapa macam maksudnya. Ada user, end user, ada programmer, ada analisis ya, ada analisis sistem, ada eh, technician gitu ya. Macamnya tergantung dari memiliki job desk masing-masing. Kalau di apa Proditem itu berupaya selain sebagai end user ya itu diajari bagaimana kalian menjadi seorang programmer, diajari juga sebagai technician hasilnya ya. Jadi kalau ada sedikit kerusakan terkait dengan komputer itu kira-kira apa kesalahannya di mana, apa yang belum connect gitu ya. Kabel dan sebagainya adakah yang longgar dan sebagainya itu diarahkan di beberapa mata kuliah yang diajarkan di Diplomatika Elektromedis itu supaya kalian memiliki kompetensi terkait dengan keteknisian, kemudian programmer dan end user tadi. Oke, pembagian hardware sistem kom. Jadi ini ya komponennya ada tiga, hardware, software, brainware. Pembagian hardware, kalau software nanti kita pelajari lebih lanjut kalau setelah instalasi ya. Nanti pertemuan praktikum ke-8 besok nanti kita coba tutorial dulu tutorial bagaimana nanti merakit sebuah PC ya dari awal itu dari seumpama contoh kita membeli bukan build up ya tapi komputer rakitan yang terdiri nanti ada casingnya, ada motherboardnya, ada CPU-nya, ada RAM-nya, ada disknya. Nanti kita rakit, setelah kita rakit semua baru nanti kita install softwarenya apa. Tadi ada pembagian software, ada sistem informasi, ya ada program aplikasi ya kemudian nanti ada utility yang kayak apa kalau seorang teknisi untuk mendobrak kemudian untuk mempartisi itu masuk utility ya kemudian untuk multimedia multimedia itu ya contohnya kayak browser kemudian pemutar video audio itu ya masuk ke multimedia nanti cara installnya setelah kita perakit di mungkin rakitnya sampai TM ke 8, 8 9 10 ya mulai 10 kalau udah 10 ya 11 ya, mulai instalasi software. Oke, sekarang pembagian kelompok hardware. Ini yang nanti saya harap waktu perakitan, nanti kalian, kan itu harus dibongkar itu nanti, membongkar PC, yang nanti di apa rakit kembali. Ya di dalam sebelum dirakit kembali nanti kalian analisis hardware-nya, speknya apa saja. Gitu. Maka kita akan mempelajari tipe-tipe dari bentuk hardware-nya dari sistem komputer itu apa saja. Pembagian yang pertama nanti input device ya ini kalau di dari tadi ya blok diagram ada input ada I/O tadi ya input device output device system unit storage device dan media communication device jadi ada 5 ini harapan saya PTM ke-8 dan 9 hari ini nanti akan kita selesaikan terkait dengan motherboard dan CPU ya. Mungkin kalau dari materi banyak slide itu. Tapi nanti mungkin yang saya ambil yang inti-inti aja. Maksudnya yang sekarang real kalian eh, teknologi yang sekarang mungkin. Yang dulu-dulu mungkin yang sudah awal sudah tidak ada ya. Nanti silakan penjelasan lebih lanjut ada di materi dan penjelasan materi yang saya share. Ya, yang di sini saya sampaikan yang terbaru mungkin ya. Oke, kita bahas tentang ini ya, sistem unit. Jadi kategori hardware dibagi menjadi 5 ini. Contoh kalau kita buat PC ini, ada PC, ini PC komplit ya, dari ada casingnya ya, kemudian ada monitor layarnya, ada keyboard, ada mouse. Ini kebetulan speaker tidak ada ya kalau di lab komputer yang dibuat yang nomor 1 sampai 50 tidak ada speakernya. Speaker hanya di komputer depan.
Kemudian modem komunikasinya juga dia sudah dihantarkan lewat LAN ya. Ini di sisi servernya. Ini ada scanner, kemudian mikrofon juga tidak ada ya. Adanya di komputer depan juga tidak ada ya. Tidak ada, ini tidak ada. Oke, kemudian ada webcam. Tapi saya kira sekalian sudah familiar ya. Apalagi kalian generasi Z itu saya kira sudah cukup familiar dengan device ini. Pembagiannya, oke. Kalau dikatakan sebagai input device di dalam komputer itu PC apa gitu. Nanti ini miniaturnya hampir sama kayak di laptop ya. Cuma bentuknya kalau laptop kan mini ya. Dalam bentuk mini ya. Kalau yang PC desktop itu kan tampilan besar ya. Keyboard sama yang input device ini ada keyboard. Nah, ini ada keterangan ada keyboard, ada mouse, mikrofon ya. Kalau keyboard itu menginput apa? Teks dan karakter khusus ya. Dari A sampai Z, kemudian karakter khusus ada slash, bintang, dan sebagainya. Mouse untuk membantu pergerakan atau kursor, menggerakkan pointer ini. Ini sangat berguna sekali untuk apalagi yang nanti kaitannya dengan menggambar ya. Dan mungkin kita bisa gambar lewat keyboard, itu yang sangat sulit. Maka kita butuh bantuan untuk inputan pointer ya, menggunakan mouse device. Ya, kalau kemarin kita buat Proteus pakai keyboard kan sulit membuat garisnya, nutnya piye caranya, kan angel. Kecuali kalau layar kita sudah difasilitasi menggunakan touchscreen ya, itu bisa juga dipakai itu. Kemudian apa ini? Input ya, outputnya apa saja? Outputnya ini ada output device berupa monitor atau LCD ya, atau proyektor nanti masuk sini. Screen itu maksudnya masuk monitornya. Bagiannya di sini ada satunya screen ya, bagian dari monitor. Itu kalau disebut kalau monitor LCD proyektor itu namanya kalau di pembagian output device namanya soft copy gitu ya. Tapi soft copy ini sering di sekarang sudah beralih fungsi ya. Kalau kita nyebut soft copy itu biasanya untuk mengerucut ke file ya. Padahal soft copy itu dulunya adalah tampilan ya, tampilan yang masih bisa diedit. Maksudnya tampilan, contoh ya tampilan di monitor, di proyektor gitu. Tampilannya kan bisa kita edit, ya kita hapus, kita ganti gitu. Ya. Tapi kalau tampilan sudah dicetak di print, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Itu disebut namanya hard copy. Ya. Tapi sekarang soft copy itu file, walaupun mungkin secara analogi maksudnya sama. Maksudnya file kalau dalam bentuk file kan masih bisa diedit gitu ya. Beda kalau yang filenya sudah bentuk PDF yang sudah dikunci, tidak bisa diedit. Itu saya kira sudah beda maknanya dengan soft copy ya. Oke, kemudian ada apa ini? Dalam casing ya, casing di sini ada floppy floppy disk drive itu untuk yang disket, untuk storage itu ya. Pembaca untuk storage yang disket, saya kira sekarang sudah tidak ada ini teknologi ini. Hard disk yang di dalamnya sini nanti harus kita buka nih isi di dalam casingnya ini. Kemudian ada CD, DVD drive, kemudian ada CPU, motherboard ini. Sistem unit itu tertempel di sini di dalam casing. Ada prosesor, memori, storage ya. Storage tadi HDD ini. Pembaca ini sama sama ini. Sama ini hard disk drive sama ini storage device ada di dalamnya sini. Kemudian speaker untuk output, ya, untuk output suara. Kemudian scanner, untuk komunikasi itu bisa pakai modem, bisa pakai LAN gitu ya. LAN yang ada menggunakan RJ45 dan sebagainya. Scanner untuk input device, apa ini? Image ya, image atau teks. Contoh dari inputan cetakan mau dijadiin ke file lagi pakai OCR ya, bisa kita pakai menggunakan scanner. Atau scan pakai HP, smartphone juga bisa. Di foto kan bisa diambil lagi data teksnya. Kemudian mikrofon untuk input device suara ya. USB ini untuk storage. Ya, maksudnya bisa kalau flash disk itu bisa removable device, storage device ya. Kalau yang hard disk itu non removable. Maksudnya apa? Kalau hard disk itu tidak bisa dicabut waktu kita lagi on ya, lagi on tidak bisa dicabut. Tapi kalau yang flash disk itu bisa dicabut waktu kondisi eh, dipakai gitu ya. Waktu kondisi komputer nyala, ini bisa langsung dimasukkan atau kalau udah selesai cabut tanpa mengshutdown dari komputernya. Non removable. Ini banyak ya, nanti kartu memori juga masuk ke sini.
ya, yang sifatnya MMC itu ya, kartu memori flash disk sejenis. Ini card reader ini untuk membaca kartu card ya, storage device yang sama, baik mikro maupun apa kartu memori yang mini ya, mini sama mikro bisa dibaca oleh card reader di sini. Digital kamera atau webcam ini sama ya, untuk input device yang video maupun gambar ya, untuk input langsung. Itu yang sekarang dipakai untuk di kamera itu ya ada kamera depan, kamera belakang. Itu bisa memanfaatkan untuk digital kamera ya, input device gambar dan video. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan dari pembagian ini yang kurang dipahami? Walaupun sederhana, jangan sampai lupa seorang elektromedik nanti kalau ditanya ini apa gitu, ya, tidak tahu gitu ya. Karena nanti dipakai di komputer radiologi sama di USG juga menggunakan perangkat device komputer ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Adakah? Silakan. Kalau ada Enggak, silakan. Pak. Belum ada. Oke, belum ada. Kita bahas tentang sistem unit terkait dengan motherboard ya. Motherboard. Oh ya, kita bahas tentang motherboard. Ada yang tahu motherboard itu apa? Motherboard, ada yang tahu motherboard itu fungsinya apa di dalam sebuah PC? Kurang tahu, Pak. Untuk tempat ya Pak, perangkat-perangkatnya mantap. Perangkat-perangkat yang apa? Terhubung ke komputer. Jadi semua device tadi hardware tadi, kalau ingin terhubung ke komputer, ya itu harus melalui motherboard. Contoh sederhananya apa ya? Banyak ya, kayak keyboard mau dipakai harus dicolok di port keyboard, baik itu PS2 maupun USB. Kita ingin pakai flash disk harus dihubungkan ke USB port. Apalagi kita ingin pakai printer juga sama, harus dihubungkan situ. Jadi port USB itu yang menyediakan adalah motherboardnya. Jadi motherboard itu penyedia jalur, penyedia jalur. Oke, sebentar. Di sini ada kayak tentang motherboard. Oh ya, sebelum motherboard saya kira kalau tadi di ini ya, di ini ini semua tercover karena ini perangkat elektronik ya. Perangkat elektronik berarti kita ini semua yang menyediakan adalah power supply ya, power supply. Power supply kemarin sudah sedikit kita mungkin dibahas di mata kuliah lain ya, di diskrit maupun di menggambar kemarin juga sudah kita coba membuat wiringnya ya. Power supply di PC itu seperti apa gitu ya. Oke, ini kenapa saya minta daring itu supaya ini, kalau di kelas itu karena internetnya tidak begitu bagus, ini kalau di sini kan langsung bisa sambil lihat contohnya gitu ya. Contoh power supply. Power supply nanti di ini ada ATX ada ATX ya. POS AT power supply. Supply. Kalau yang jenis AT ini mungkin untuk PC yang lama ya. Kalau AT sistem kayak gini. Bisa kalian lihat mana tadi. Hmm, oh ini sudah ada. Sebentar. Ini sebelah sini. Kalau AT, jadi untuk konektor ke motherboardnya itu lurus seperti ini. PP. Ya, beda kalau yang PS yang ATX ya. Kalau sekarang sudah menggunakan ATX semua rata-rata untuk yang PC-PC baru. AT itu yang dulu dikenal di ini.
Ada yang sekarang sudah 24 pin ya. Ya, ini yang ATX yang bentuknya ini. Jadi dia langsung ngotak ini. Bentuknya biasanya 20 ketambahan yang 4. 4 itu bisa dicopot ya. Itu yang penyedia power supply. Nah, power supply-nya ini rata-rata ini bukan harganya ya. Coba lihat speknya di sini, yang sebelah kiri. Ini dari isinya apa nih? Nih ATX 12, bisa lihat ya? Bisa terlihat? Halo? Bisa Pak, Terlihat, bisa. terlihat, Pak, terlihat. Terlihat. Bisa Pak. Sebentar. Bisa. Nah, ini. Ada AC input tipenya ATX 12 volt ya. Ini versi dari power supply ini ya. Model ATX PS ini speednya adalah ATX P4 500 watt. Jadi dayanya yang dibutuhkan itu 500 watt. Inputnya dari 220 ya, 4 ampere, frekuensinya 60 atau 50 Hz ya. Kemudian outputnya DC outputnya nih ada plus 3,3. Nanti dia berdasarkan warna ya. Tiap warna mewakili tegangan tertentu. Kayak merah nanti ada kuning gitu ya. Merah kuning itu mewakili tegangan yang berbeda. Kalau groundingnya ya tetap selalu hitam ya. Kemudian ada plus 5, plus 12 ya. Ini ada yang V1, V2 ini ampernya sama ini. Ini yang V3-nya nanti kalau disebut waktu apa perakitan speknya dari berapa sampai berapa silakan kalian outputnya ini ya minimal berapa sampai maksimal berapa. Rata-rata ya ini ada 3,3 sampai dengan 12 volt biasanya. Ya, ini walaupun ini ada yang minus ini. Ada minus 12-nya. Nanti ini powernya, oke, ini masing-masing beda ya. Powernya kalau di reel yang dipakai ini hanya 312 watt ya, paling besar. Oh ini ada, oh ya ini 300 tak. Nggak nyampe kalau ini size-nya kapasitasnya bisa 500, tapi yang dipakai hanya 312 watt. Maksudnya ketahui wattnya itu untuk apa? Untuk perhitungan ya. Maksudnya gini, kalau kalian di rumah memiliki spesifikasi dari PLN itu berapa watt? Kan ada yang 900, ada 1300 ini ya. Kalau kalian beli PC sekian itu kira-kira dengan ada kulkas, mesin cuci itu kalian bisa mempertimbangkan. Oh kira-kira kalau dinyalakan ditambahkan ini kuat enggak listriknya? Tegangan dari daya dari listriknya kalau enggak kuat ya nanti biasanya MCB-nya akan jelek ya. Bisa off ya. Oke, itu speknya. Jadi untuk yang ATX seperti ini ada 20 plus 4 ini. Ya, tipenya yang ini. Ini penyedia powernya. Oke, setelah kita bahas itu sekarang tentang motherboard ya. Nah, kembali ke motherboard. Motherboard. Kalau yang AT tadi jelas enggak ya? Coba yang AT. Jangan sampai enggak tahu perbedaannya gitu maksudnya. Karena nanti kalau kalian beli speknya beda ya nanti enggak masuk ke motherboard. Ini biasanya Pentium 2 ke bawah itu masih menggunakan AT. Mungkin sekarang enggak ada, tapi kemungkinan di apa? Di kantor dan sebagainya ada yang komputer jadul ya mungkin bisa ini. Oh, ini ada perbedaannya AT dan ATX. Oke, coba saya buka. Nah ini. Jadi kalau yang ATX yang 20 pin saja itu yang ini. Ini kemudian tambah yang 4 pin. Gitu. Jadi kalau digabung, kalau motherboardnya yang butuh ATX 24 pin ya tinggal digabung saja. Kemudian yang AT ini pipis seperti ini. Kelihatan enggak ya? Sebentar, tak zoomkan lagi. Nah, ini yang ini lurus ini ada ATP8 dan P9 konektor. Ini di sini. Dia nyatukannya sejajar. Kalau ini tinggal masukin nanti ada penanda. Jadi komputer itu enaknya memang didesain tidak bisa kebalik ya, kecuali kalian paksa. Jadi memang didesain kalau kotak ini ternyata ada miring itu sebagai penanda tidak bisa kebalik. Gitu. Tapi kalau dipaksa ya akan bisa masuk juga. Tapi intinya ke dalam nanti perakitan jangan dipaksakan. Jadi sudah ada penanda konektornya. Oke, itu tentang power supply. Saya kira cukup ya tentang power supply. Karena kita tidak mempelajari dalamnya.
Kalau dalamnya cara kerja power supply ya nanti hampir sama kayak di konsep elektronika itu ya, discrete. Tapi di sini lebih general karena dia bisa menyediakan beberapa tegangan ampernya ya, ampernya berbeda, tegangannya berbeda. Oke, saya kira kembali ke motherboard. Oke, sebagai media papan utama ya, di mana banyak komponen PC yang ditempatkan di situ. Jadi wajib. Jadi apapun yang mau dikoneksikan di dalam supaya terhubung di komputer itu harus dikonekkan di dalam motherboard ya. Penyedia jalur ya. Tempat meletakkan memasang berbagai komponen hardware, prosesor, PGA, card, sound card, dan memori dan sebagainya. Dan sebagai penyedia media transfer dari komponen yang bekerja di dalam komputer ya. Jadi jalur lalu lintas yang menyediakan ya motherboard tersebut ya. Komunikasi antara dari prosesor, memori, kemudian PGA dan kartu ekspansi itu yang menyediakan motherboardnya. Di spek motherboard itu dikenal juga front FSB-nya. Dia biasanya kalau kita nyebut di motherboard itu ada apa nilai yang perlu kita tak pahami yaitu kecepatannya di bus speed berapa gitu ya. Biasanya di motherboard ada. Oke, kemudian di komponen motherboard itu apa saja? Ini banyak ya sampai dengan 14, tapi tidak semua motherboard sama ya, tergantung dari mereknya. Tapi intinya dari sebuah motherboard, tentunya yang pertama slot soket prosesor itu wajib, pasti ada. Ya, ini pasti ada. Chipset juga pasti ada. Kalau cache memori eksternal ini tergantung ya. Ada yang sudah masuk dalam prosesornya, ada yang masih masuk dalam BIOSnya, dalam apa motherboardnya. Baterai CMOS pasti ada. Kemudian baterai itu maksudnya yang ya CMOS itu ya untuk mensupport. Slot memori itu pasti ada. Nanti bentuknya antara SIM atau DIM. Jadi bisa combine dua-duanya ya, single inline module memory atau double inline module memory. Kalau yang komputer sekarang sudah menggunakan DIM semua ya, SIM sudah ditinggalkan. Kemudian ini untuk komunikasi dengan storage ya, ada namanya parallel ATA ya, port parallel ATA atau IDE ya. Tapi sekarang sudah digantikan serial ATA ya, yang bentuknya hanya 7 kabel, 7 kabel saja. Kalau yang serial ATA yang terdiri dari 40 pin ini. Oke, kemudian floppy disk drive ini sudah ditinggalkan, ya, sudah tidak perlu saya tebelkan. Kemudian PCA, ya, ini PCA masih ada yang beberapa yang masih mempertahankan. Penggantinya PCA atau ganti PCI Express ya, ini yang bersama sih. Aslinya beda beda ini. Oke, tak ganti PCI Express. Kalau yang sekarang menggunakan PCI Express semua. Ya, pajak ada biasanya. Karena kompatibilitas dengan komponen kayak di apa? Harddisk apa? Ini kartu grafis ya, itu menggunakan PCI Express. Kalau PCI saja ini banyak PCI itu beberapa komponen interconnect itu bentuknya putih sebentar. Ada enggak motherboardnya ya? Oke, saya cari di sini. Motherboard. Ya, gini yang LGA 1200 ya. Oke, 1200. Ini contohnya. Ini yang untuk Core i579 ya. Mana tadi LGA? Mana gambarnya? Oh, di sini. Enlarge. Oke, di sini ada PCI Express ya ini.
Ini yang PCI Express kali 1, ini PCI Express yang kali 16. Ini biasanya untuk grafik. Kalau yang PCI tok yang ini. Jadi PCI itu masuk ke slot ekspansi ya. Slot ekspansi. Maksud gunanya itu apa? Menambahkan perangkat yang belum ada onboard-nya. Jadi kalau contoh di sini onboard belum ada apa? Kartu LAN gitu ya. LAN-nya belum onboard ditambahkan lewat kartu ekspansi. Bisa juga pakai USB ya. Tapi kondisi port USB itu kan biasanya terbatas mungkin hanya 4 gitu. Kalau kita ingin menambah preferensi yang tetap tidak usah bongkar pasang ya tempatkan di slot ekspansi yang ada di motherboard. Jadi pertimbangan kalian membeli motherboard, pastikan dilihat dulu slot ekspansinya bisa ditambahkan tipenya apa dan jumlahnya berapa. Itu harus kalian perhitungkan. Itu yang PCI ya. Oke, kemudian lanjut ke apa nih tadi? Hmm, jadi yang slot AGB ini untuk slot ekspansi ya. Slot ekspansi. Baza mau tanya enggak ini? Mau buka mic ya, Baza? Ya, disambi apa iki? Oke, tak mute saja. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi pot ya. Jadi plot ekspansi, kemudian pin from panel, from panel. From panel itu maksudnya seperti ini. From panel di dalam motherboard. Panelnya ini kelihatan enggak ya? Saya lebarkan enggak begitu jelas. From panelnya itu kalau di sini bisa ada pin-pin ya, yang ada keterangannya dia untuk apa. Jadi gunanya from panel itu untuk menghubungkan tombol-tombol yang ada di casing depan itu. Contoh kayak USB di depan yang casing itu ya. Kalau kita buat casing yang di depan itu ada tombol on, tombol on off, ada tombol reset, kemudian ada LED-nya ada apa? HDD LED sama apa lagi? Power LED gitu ya. Nah, itu semua dihubungkan ke sini, ke from panel. Ini karena tidak begitu jelas ya from panelnya. Biasanya bentuknya pin-pin seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini biasanya untuk USB ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini IDE kalau tidak salah. Kemungkinan yang titik-titik ini. Ya, coba ini ada yang lebih jelas enggak? Coba di slide-nya. Konektornya. Oh ya nih. Kalau ini agak agak jelas ini. Coba. Ini yang from panelnya biasanya bentuknya di sini. Ini from panel nih. Yang nanti dihubungkan ke panel yang ada di depan. Kalau yang audio seperti line in, line out itu biasanya panelnya ada di dekat dengan sound card ini. Jadi kalau kita memiliki motherboard yang soundnya on board, nanti panelnya ada di sini yang untuk dihubungkan ke panel yang di depan. Oke, itu untuk from panel. Kemudian port input output. Port yang ada di motherboard itu apa saja? Kalau yang tadi slot ya, slot tadi ada PCI Express, ada PCA, sama yang kalau ISA sudah jarang ya, ISA sudah jarang. Oke, ini tadi kan slot ekspansinya kan ada slot memori itu untuk penempatan memori ya. Kemudian slotnya untuk ekspansi periferalnya itu ada PCA, PCI Express, ada AGB, kemudian ada M2 ya. M2 itu khusus yang slot untuk hard disk CMI ya, untuk hard disk yang apa SSD yang bentuknya bukan seperti hard disk ya, bentuknya kayak kartu itu CMI ya. Akhirnya slot M2. Ada enggak di sini? Build slot M2. Kita cari di Google. Jadi bentuknya detailnya ini ya kelihatan. Oke, ini M2 SSD. Jadi ini dimasukkan ke sini. Dihubungannya. Bentuknya kartunya ini Toshiba. Ini ada salah satu ini Toshiba slot. Oke.
Ini M2 slot. Kemudian ya, dekatnya berbarengan dengan hampir di sini di PCI Express, nanti di sebelah agak ke tengah biasanya untuk kartu M2 slotnya itu. Itu banyakkan tipe SSD yang ada di lab komputer pakainya itu. Ya, kalau kalau yang menggunakan IDE atau SATA nanti, nah ini bentuknya ini N2 SSD atau kita sebut seperti ini. Ya, bentuknya hampir sama kayak RAM kecil ya, memanjang seperti ini. Dalamnya ya teknologinya hampir sama kayak MMC itu ya, kartu memori, kartu pakainya non volatile ya, menggunakan IC digital, tidak menggunakan optical ya, menggunakan IC semua dalam menyimpan. Nah, itu. Oke, itu untuk slot yang tadi kelupaan belum dimasukkan karena ini materi dari 2000 berapa ya saya ngajar itu. 2001 ya. 2011 sudah mulai ngajar. Sekarang pot input output walaupun hampir ada yang tetap dipertahankan ya sampai sekarang ya. Pot input output motherboard itu apa saja? Di sini ada LPT port, ada serial, kemudian AT. Oke, fungsi masing-masing. Oke, ini ada konektornya ya. Di sini ya, konektor input, konektor per integrated peripheral, input output. Oke, yang lebih detail ada enggak coba sebentar. Nah, ini. Oke ya, ini ada lebih detail. Bentuk PS2 ya. Keyboard untuk konektor itu yang sebelah warna apa ini? Ungu ya? Ungu apa-apa nih? Kepala yang untuk mouse biasanya yang hijau. Itu khusus untuk mouse, nggak bisa untuk lain mouse keyboard ya. Jenisnya PS2. Tapi kalau punya keyboard mouse-nya bentuk USB nanti masuk ke port USB. Ini khusus yang PS2. Kemudian, nah kalau kita gunakan lebih baik mana Pak? Ini tergantung selera ya sebenarnya. Kalau kalian butuh port USB-nya kok terbatas, ya enggak perlu menggunakan tipe USB. Kalian gunakan yang PS2 karena nanti akan memakan atau mengurangi jumlah port USB. USB karena bentuknya universal bisa macam-macam ya. Dari flash disk bisa LAN card yang kalau ingin baik, kalau di dalam PC-nya belum ada WiFi LAN, kita tambahkan WiFi LAN yang bentuk USB juga bisa. Printer kalau belum terkoneksi, koneksinya menggunakan PS2 juga, apa USB juga. Maka diminimalisir penggunaan USB device yang selalu kita pakai. Jadi kalau keyboard mouse ya silakan gunakan PS2. Kemudian ya ini yang serial tadi, serial communication port. Ini yang bentuknya jarinya pinnya seperti ini. Ini hampir sama bentuknya kayak VGA ya. Jumlah pinnya beda. Kalau ini 15, ini ya berapa ini? Yang serial itu di atas 5, 4, berapa itu? 9 ya, kalau tidak salah 9. 9 pin. Kemudian ini paralel. Kalau COM ini tadi gunakan untuk, ini bisa dipakai untuk MOS. MOS tipe dulu. Ini bicara dulu terus ya. Sejarah nanti masuknya. MOS yang serial ini masih, kalau sekarang mungkin sudah jarang kalian temui ya. Kalau dulu zamannya tahun 2000-an itu masih, kalian belum lahir 2000 ya. Masih dalam cetakan blueprint ya. Ini masih menggunakan serial nih, serial communication port. Juga dipakai untuk modem zaman dulu ya, yang pakai Telkomnet instan itu. Itu modemnya pakainya juga ini. Serial communication port. Kemudian parallel port ini juga mungkin ada beberapa yang masih pakai kaitannya dengan instansi yang membutuhkan printer dot matrix itu biasanya menggunakan koneksinya parallel port ini untuk output printer ya. Jadi kalau ini tadi untuk input keyboard mouse, serial juga untuk modem, untuk communication, ini untuk printer. Tapi bisa juga zaman sekarang printer dot matrix ada konverternya LPT ke USB. Jadi banyak perkembangan teknologi ini semua bisa dikombin ke universal serial bus ya. Karena namanya universal itu bisa macam-macam alat bisa masuk ke sana. Ada interface-nya, ada konektornya, pengubah dari eh, sehingga menjadi USB gitu ya. Kemudian kalau yang onboard, yang VGA, ini bentuknya seperti ini. VGA onboard seperti ini. Kalau yang bentuknya kartu ya nanti kita harus nambah kartu di slot ekspansi. Nah, lebih baik mana Pak? Kalau kita ingin beli motherboard, ya tergantung kebutuhan. Lebih baik lagi ada onboardnya, ada card-nya. Karena gini, kalau kita membeli
eh, PC atau motherboard tanpa menggunakan VGA card, nanti kalau ini error ya udah nggak ada cadangannya. Tapi kalau kita beli ada slotnya yang VGA, otomatis kita pakai VGA-nya yang card karena biasanya memorinya tidak makan memori internal dari RAM ya. Kalau pakai yang kartu, ya memiliki memori sendiri. GPU-nya memiliki kapasitas RAM sendiri. Tapi kalau menggunakan VGA onboard itu biasanya menggunakan kapasitas RAM fisiknya akan dikurangi untuk kapasitas GPU dari internal on VGA on internalnya. Kemudian ada juga yang tipenya ini. Walaupun ini bukan masuk input output ya, ini biasanya yang nempel ini giga untuk jaringan ya, yang RJ45 yang bentuknya seperti ini. Ini yang dipakai di lab komputer juga semua menggunakan yang onboard ini. Kemudian jack audio, ini walaupun ada 3 lubang ini nanti ngitungnya satu ya. Soundcardnya satu, isinya ada line in, line out, mikrofon. Line in, jack audio ya, audio out jack untuk outnya. Outnya itu maksudnya ke speaker ya. Jadi nanti kalau nyambungkan ke speaker atau headset, untuk yang speakernya ini. Kalau mikrofonnya pakai yang pink biasanya. Ini yang hijau, kemudian yang biru untuk line in. Jadi kalau ada inputan dari apa? Kalau zaman dulu masih ada CD yang player itu bisa masuk ke line in jacknya. Atau mungkin dari kayak Zoom. Zoom itu menggunakan speaker gitu ya. Speaker yang konvensional itu dimasukin line out-nya, dimasukin line in ini supaya nanti terdengar di PC juga bisa menggunakan ini. Ya. Oke, saya kira itu untuk input output. Ya, sudah selesai tidak rasa ya. Oh, yang tadi yang ini, yang apa? Yang belum kita bahas. Ya, kita coba memaknai ini ya. Tadi sudah saya bilang slot-slotnya seperti apa. Oke. Ini contoh motherboard yang masih menggunakan soket ini berapa ini? Nama soketnya biasanya kalau yang sebelum ke teknologi LGA itu ada namanya di sini. Ini di sini ada soket berapa? Kayak 375 gitu ya. Maksudnya yang Pentium 3 itu masuk di sini. Ada 447 ya. Di sini juga ada. Ya, ada tulisannya di sini. Tapi nanti kalau sudah LGA mulai 1175, 1152 untuk Core i3 gitu ya. Itu kita harus menghafalkan. Biasanya sih sudah ada keterangan di manual book. Oh, ini LGA berapa. Dan biasanya kalau di teknisi komputer itu hafal. Oh, ini kalau generasi ini, RAM-nya ini, oh ini sudah LGA sekian-sekian gitu ya. Ada yang 1200, ada 1152 ya untuk Core i itu ada 3 generasi ya. Satunya 1500 kalau tidak salah ya LGA. Jadi silakan disesuaikan dengan ini tempat prosesornya. Ya nanti dalam pendataan perlu kalian catat. Oh CPU-nya soket prosesornya itu tipenya apa. Oke. Ini kebetulan yang soketnya ini LGA 775 seperti ini. Kalau yang sebentar, ini ada enggak? Ini slot one untuk yang Pentium 2 ini. Ini sudah sejarah ini ya. Ini ini slot one Pentium 2, Pentium 1 akhir ini. Kemudian LGA 156 untuk generasi Core i ya, ini. Tapi juga tidak ada namanya di sini. Bentuknya seperti ini. Jadi ciri khasnya apa? Mulai dari LGA itu kaki-kaki prosesornya ada di motherboard. Sedangkan di prosesornya itu tidak ada kaki lagi. Tapi kalau yang di Pentium 1 sampai Pentium 4 itu kakinya masih di prosesor. Itu bedanya. Ya, penamaannya kalau yang kakinya masih di prosesor dia nama di soketnya itu ada. Oke, coba ada contohnya enggak sebentar. Untuk slot ya. Ini tadi jenis-jenis soket prosesor. Oke. Ini tempat prosesor. Ini ada soket 7, ini generasi Pentium 1 ya. Sebelumnya Pentium 1 itu 40, 806, 406 gitu ya. Nah, ini untuk slot prosesor Pentium 2, bentuknya slot ini. Kayak kartu, kayak slot memori ya, slot ekspansi, tapi dia bukan. Itu untuk slot apa? CPU Pentium 2. Namanya slot 1.
Kemudian ada soket 370 itu untuk Pentium 3. Ya. Jadi detailnya seperti ini. Ini ada penguncinya, di sini ada PGA 370. Ini PGA 370. Kemudian nanti prosesornya dimasukkan ke sini. Nah, ini biasanya setiap tempat prosesor itu ada penanda nomor satunya ya. Ada penandanya. Ada penanda. Oh, dia nomor satunya enggak bisa, jangan kebalik, enggak boleh kebalik. Jadi dalam menempatkan prosesor ini ikuti alur ini. Jadi dia keberapa, ini jangan sampai kebalik. Kalau sekali kebalik patah, enggak bisa dipakai. Padahal prosesor itu paling mahal biasanya ketimbang motherboard. Ya, sekali rusak ya wis, kalian ganti lumayan, gitu ya. Jangan sampai ada kesalahan dalam memasang atau menyopot dari prosesor. Itu ya contoh yang 370. Kemudian ada lagi contoh untuk yang 423 ya, 423 itu untuk yang AMD biasanya. Ini bentuknya sama, masih masih ini 78 enggak kelihatan ya. Nah, ini yang 478 titik 4. Ini hampir sama kayak PGA 370 tadi ya. Penanda satunya ini ada. Jadi ada yang lain ini kan ada kaki pas persis sampai sudutnya ya. Kemudian ya di sini tidak ada eh, kayak ada 2 pin yang hilang. Itu penanda nomor 1. Nanti di prosesornya juga sama. Ada penandanya itu yang seolah-olah kayak kakinya ndak ada. Emang kakinya ndak ada itu berarti nomor 1. Jangan kebalik. Nanti dibuka dulu rilis, ini ada penjepit pengunci dari prosesornya, dibuka dulu baru dimasukkan dikunci. Itu tempat prosesor. Kemudian LGA 775. Ini yang generasi untuk Core Duo ya. Dual core itu masuk sini. Soket LGA 775. Oke, bentuknya seperti ini. Beda dengan yang untuk LGA ini ya. 1156 ini seperti ini. Kalau ini untuk LGA bentuknya seperti ini. Ada penanda ini biasanya di sudut kanan kiri itu ada kayak yang kakinya hilang ya. Itu nanti dipaskan dengan letak posisi prosesor. Jadi hati-hati selama tidak dipaksakan itu komputer itu tidak rusak ya. Yang itu dipaksakan. Jadi dilihat dulu penanda yang ada di tempat prosesor dengan di prosesornya itu wajib jangan kebalik. Wajib tidak boleh kebalik ya. Oke, ini juga sama, nanti penandanya juga sama di prosesornya nanti ada. Oh, bagiannya ada kayak pemisahnya juga sama. Ya, ini mulai generasi LGA. Ini yang LGA 775 dan sampai seterusnya. Ini kakinya ada di motherboard ya. Sedangkan di prosesornya tidak ada. Oke, itu tentang motherboard. Tempat prosesor. Oke. Tadi apa slot ekspansi ya? Kita bahas slot ekspansi. Slot ekspansi. Oke, slot ekspansi yang pertama ada ISA ya, Industri Standar Arsitektur. Ini kecepatannya hanya 8 MHz ya, kecepatan prosesnya. Ini yang bersama kayak kecepatan di prosesor itu ya. Dia siklus transfernya hanya 8 MHz. Atau bisa lebar jalur data atau kalau istilah jalannya itu hanya 16 bit sekali ngirim ya. Itu tipenya seperti ini ISA. Ini sudah jarang, mungkin besok waktu praktek saya tidak tahu masih ada atau tidak karena yang praktek tentunya komputer yang sudah mati ya. Mati dan komputernya tidak yang terbaru, hanya untuk membekali kalian untuk praktikum saja. Oh, mengenal komputernya ini device-nya seperti ini gitu ya. Ada kalau nanti ada yang masih ISA, biasanya warnanya hitam. Hitam memanjang gitu di motherboard. Oke, coba kita analogikan ada enggak slot di Google, slot ISA. Slot ISA di motherboard. ISA motherboard. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi slot ISA itu yang hitam panjang. Kalau yang sebelahnya yang putih itu PCI. Ya. PCI itu dia sudah menggunakan 32 bit. Kalau PCI masih dipertahankan sampai sekarang ya. PCI masih dipertahankan sampai sekarang. Walaupun ada beberapa yang sudah tidak memakai juga ada. Nah, ini PCI. Peripheral komponen interconnect. Frekuensinya 33 MHz, lebar 32 bit.
yang sebelahnya ini. Alurnya panjangnya juga beda ya. Letak posisinya biasanya juga PCI itu kalau ISA lebih menjorok ke depan ya. Nah ini lebih menjorok ke depan karena standarnya dia posisi kan sudah memiliki standar internasional gitu ya. Jadi kalau slot ISA nanti dari apa istilahnya lubang awal ini sampai dengan body casing itu jaraknya sekian. Sudah disepakati secara internasional. Jadi produsen apapun ya sama. Kita beli kartu yang bentuknya ISA ya jadi nanti semua bisa dipakai di semua motherboard asal memiliki slot ISA ya. Kemudian ada PCI ini tadi bentuknya putih standarnya. Kemudian ada PCI Express ya. Ini PCI Express. Bedanya PCI Express yang kali satu ini kemudian yang kali 16. Biasanya kalau PCI 16 itu spesialis untuk VGA card ya, GPU ya, Graphic Processing Unit untuk video card ya. Tapi kalau yang PCI kali satu macamnya hampir sama kayak PCI. Ada yang ada modem, ada kalau ini ada LAN card dan sebagainya. Ya, cari yang sesuai dengan kesederaan motherboard kalian. Kalau speednya ini ada speednya. Maksimal bisa transfer rate-nya eh, menggunakan megabit ya. Bahkan yang 16 bisa nyampe 4000 megabit per second. Oke, perbedaan dengan AGB. Kalau AGB dengan PCI Express 16 itu hampir sama ya. Dia dispesifikasikan untuk GPU ya, untuk grafik. Kalau yang AGB, kalau di ini ya, dia lebih menjorok ke dalam ketimbang yang PCI Express. PCI Express hampir sama kayak ISA tadi ya, hampir sama kayak ISA. Bentuknya kalau PCI Express seperti ini, kalau di konektor VGA-nya, kalau AGB seperti ini. Kecepatannya hanya sampai berapa ini? Ini satuannya megahertz ya. Kalau yang tadi megabit. Ya. Ini lebarnya kalau bedanya dengan yang PCI, kalau PCI tadi 33 MHz ya. Ini 66 MHz dengan menggunakan lebar 32 bit. Sama dengan yang PCI ya. Transfer rate-nya untuk yang AGB. Sama. Oke, ini yang model AGB 1. Kemudian ini berapa ini? 66 MHz yang AGB 1, yang AGB model 2 ya, dua kalinya 133. Untuk yang AGB 8 kali. Nah, ini di setiap produsen motherboard juga biaya menyertakan AGB-nya AGB berapa. Kalau AGB Express-nya itu yang tertinggi 8 kali. Ada yang warnanya AGB-nya yang kali satu ya itu ada ininya hampir sama kayak PCN ini. Di sini ada dipecah lagi lubangnya. Ini sesama AGB bentuknya sih sama ya dari sini sampai sini. Cuma lubang posisi node-nya yang berbeda. Nanti hampir sama kayak memori nih. Nanti pembagiannya ada beberapa jenisnya. Oke, saya kira itu untuk PCI bedanya PCI Express kali 16 sama AGB. Ya, dari bentuk fisiknya, kemudian kaki yang nanti di VGA-nya, sama speed kecepatannya juga berbeda. Ini analogi kalau dalam bentuk gambar ya, PCI Express kalau bentuk fisiknya yang tadi. Oke. Saya kira enggak yang foto malah yang seperti ini ya. Bedanya ya, seperti ini lebih jelas ketimbang yang analog grafik ini. Ini bentuknya yang PCI Express, ini bentuknya. Kalau yang AGB PGA, ya PGA itu bisa juga yang selain AGB ya. Jadi zaman dulu itu slot ekspansi dipakai untuk multi device ya. AGB itu ada juga, VGA itu ada juga yang tipenya PCI, ada juga yang tipenya ISA gitu ya. Tergantung zamannya ya. Zaman dulu belum ada AGB ya, VGA-nya menggunakan PCI, menggunakan ISA. LAN card juga sama. Jadi mengikuti perkembangan zaman dari teknologi motherboardnya. Oke, saya kira itu tadi pot-potnya saya kira udah saya bahas ya. Pot PS2. Ini yang pos serial dari 9 pin sudah untuk mouse dan sebagainya untuk printer, LPT pot, barang-barangnya juga sudah. Kemudian yang ini untuk apa tadi? USB ya. USB di PC saya belum menjumpai yang tipe C ya.
Masih sampai dengan tipe A ya. Mikro juga jarang ini. Mini mini A juga jarang. Kebanyakan ya ini tipe A sama kalau yang di laptop itu sudah mengawali untuk tipe A dan tipe C ya. Kalau yang laptop ya. Kalau yang tipe B ini biasanya dipakai untuk di printer ya. Printer-printer itu menggunakan yang di printernya bukan di PC-nya. Itu dengan tipe by ya, tipe B. Kalau yang mini A itu biasanya di smartphone ya masih menggunakan ini. Kalau yang device untuk PC itu kalau enggak tipe B ya tipe A. Di komputer tipe A, di device-nya kayak scanner itu tipe B. Ya, masih kebanyakan ini. Micro Type C yang belum saya lupa belum menyebutan di sini. Type C. Ada yang belum kenal Type C? Adakah? Siapa tahu ada yang belum tahu bentuknya tipe C. Ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Eh? Tahu Pak, Sudah ya. cas HP Pak. Ya, cas HP. Jadi bisa bolak-balik Type C itu. Bisa bolak-balik. Type C di PC. Di PC. Nah, kebanyakan belum ada, rata-rata masih di smartphone ya, kok smartphone apa? Di ini laptop ya, laptopnya ini. Kalau yang di ini belum, kebanyakan belum yang PC. Biasanya HDMI yang paling sering ya, yang sudah diaplikasikan. Tapi kalau di laptop ada yang HDMI, ada yang mini HDMI ya, macam-macam. Oke, kita lanjut untuk membahas motherboard. USB sudah. Kalau USB macam-macamnya ada beberapa macam ya, ada USB 1 sampai 4 ya. Teknologi 4 belum saya masukin. Ini dari kecepatannya. Dari USB 3 pun ada beberapa kriteria ya. Ada tipe USB 3.0 generasi 4 gitu ya. Tergantung dari speednya, kecepatan dari transfer data rate-nya. Kemudian saya bentuk USB tadi yang sudah disampaikan. Ini kalau yang di PC kebanyakan tipe A ya. Tipe A. Oke, kemudian ada IDE ya, Integrated Drive Electronic atau Parallel ATA ya. Ini yang dipakai untuk bentuknya dulu. Kalau di motherboard bentuknya seperti ini. Ada 40 pin ini, 40 pin, panjangnya kurang lebih kabelnya hampir sampai dengan 46 cm. Nah, ini kabelnya ini. Ini dipakai untuk storage ya. Untuk hard disk ada kemudian ada apa? CD-ROM drive, DVD-ROM drive itu masih menggunakan ini. Tapi hampir sama kebanyakan digantikan dengan yang teknologi SATA ya. Kalau IDE itu menggunakan paralel, paralel ATA namanya. Dia kecepatannya macam-macam ini. Kalau yang ATA 7 ini bukan 4 ya, ini 7 itu sampai 133 megabit per detik. Digantikan dengan teknologi SATA. Nah, ini serial ATA. Ini hanya 7 kabel ya, ini kebanyakan. Nanti portnya juga beda. Portnya di motherboard bukan 40 lagi tapi seperti ini. Hanya 7 pin ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentuk kabelnya hanya simpel seperti ini toh. Ini untuk hard disk, CD-ROM drive, DVD-ROM drive sehingga sama ya. Kabelnya device-nya mengikuti. Jadi nanti kalau tipe hard disk-nya apa gitu ya. Silakan mengikuti dari konektor yang dia dihubungkan ke motherboard-nya pakai apa. Jadi kalau hard disk-nya nanti ke motherboard-nya dihubungkan pakai ATA, IDE ya. Berarti tipenya adalah IDE atau PATA atau paralel ATA. Tapi kalau hard disknya nanti dihubungkan ke motherboardnya menggunakan kabel SATA, ya berarti tipenya adalah SATA gitu ya. Nanti dalam menulis spesifikasi hard disk nanti waktu perakitan. SCSI jarang sekali ini sering di server biasanya ya. Oke, sering server. Oke, sekarang chipset ya. Chipset walaupun nanti tidak perlu dicatat di apa di matu spesifikasi atau kalian bongkar itu chipset itu ada dua di dalam motherboard aja chipset namanya NOR bright sama short bright itu bedanya apa. Mana ini ada fungsinya ya menghubungkan kalau dia posisinya dekat dengan motherboard dengan CPU itu adalah NOR bright ya dia menghubungkan memori utama prosesor dan sistem grafis. Tapi kalau yang short bright ini biasanya dekat dengan slot ekspansi. Ya. Oke, serinya macam-macam. Ada
biasanya termasuk ke chipsetnya apa IC-nya gitu ya. Ada di spek komputernya. Sebentar, Nana. Contoh motherboard yang agak jelas mana nih? Ini, oke, ini. Jadi ini yang dibungkus aluminium ini Norbrad chipset. Ya ini versinya VIA KT400. Itu beda-beda nanti. Ada yang Intel, ada VIA gitu ya. Ini yang shortbread-nya chipsetnya biasanya dekat dengan ini slot ekspansi. Tugasnya beda-beda ya. Tugasnya kalau yang di sini itu ngatur komunikasi CPU, RAM gitu ya. Kartografi kalau di sini ngatur komunikasi antara slot ekspansi yang nanti dihubungkan ke prosesor gitu ya. Tugasnya beda-beda itu chipset ya. Jadi IC besar nih. IC dua besar. Yang satu biasanya karena kerjanya dengan prosesor, memori, VGA card itu butuh proses untuk proses yang apa ini sering sering dilakukan dan kerjanya lebih berat. Jadi biasanya ada panas yang ditimbulkan lebih banyak ketimbang yang short bread ya. Maka dia kasih heatsink biasanya. Ada juga yang dikasih fan di sini. Itu chipset. Oke, kemudian sampai apa yang tadi chipset sudah, apalagi yang belum? Portnya tadi sudah. Oke, ini tuh hard disk ya. IO-nya tadi sudah saya bahas. Oke, sekarang BIOS. BIOS itu masuk kategori di dalam pembahasan ROM ya. Jadi setiap komputer dinyalakan sebelum dia ngeload ke apa sistem operasi. Kalau kalian jeli menengamati, walaupun ini jedanya biasanya sekian detik ya. Nanti tampil jebret ini kayak di lab komputer itu. Jadi sebelum dia ngeload lingkaran Windows 10 itu kan muncul dulu logonya, logo dari dari motherboardnya apa. Kalau di atas apa ya mereknya saya lupa itu. Apa ya kemarin ya? Pokoknya ada logonya. Kalau enggak, biar tulisan hitam ya muncul prosesornya berapa, RAM-nya berapa. Itu yang ngeload adalah jadi sebelum waktu pertama kali komputer dinyalakan itu yang dia akan menjalankan namanya BIOS (Basic Input Output System). Ya. Prosesnya dinamakan namanya POS (Power on Cell Test). Ini dia menjalankan ini, ngecek BIOS-nya serinya berapa, kemudian dia baca prosesornya, memorinya, hard disknya kapasitasnya berapa, di slot berapa gitu ya. Kemudian nanti ketersediaan keyboard, mouse ada ndak gitu ya, sama tanggal, jam, sistem BIOS-nya kapan gitu ya. Baru nanti dia melakukan mencari sistem operasi. Urutan sistem operasi juga ngaturnya nanti di BIOS. Cara masuk BIOS macam-macam. Besok kita ajari waktu mau menginstal sistem operasi ya. Cara setting BIOS. Ini macam-macam bentuknya di setiap produsen motherboard ya. Ada yang bentuknya integrated seperti ini, ada yang bentuk bisa dilepas, ada tambah seperti ini. Ya, macam-macam. Oke, saya kira itu BIOS. Kemudian ada lagi slot memori ya. Slot memori. Slot memori kalau zaman dulu itu ada namanya single SIM ya. SIM itu ada SIM 72 pin ya. Jadi besok kelihatannya sudah ada ini ya. Kemudian ada DIM. DIM itu macamnya ada DIM 168, ada DIM 184, ada DIM 240. Untuk yang DDR2 dan DDR3. Kelihatannya kalau tidak salah nanti waktu perakitan sampai ke DDR3. DDR4 tidak ada ya. Belum ada yang rusak masalahnya DDR4-nya. Kelihatannya terbatas sampai DDR3 kalau tidak salah. Oke. Bentuknya seperti apa? SIM single end-line module memory seperti ini. Ya, ini naratif nanti kalau ada pertanyaan silahkan disimpan di akhir ya. Karena tadi saya tanya belum ada pertanyaan. Ini sementara materi ngeblas terus ya. Nanti diputar lagi kalau masih kurang jelas. Oke, tipenya yang SIM itu bedanya tata letaknya dia dari samping ke sini. Jadi dari samping kemudian ditegakkan gitu ya. Dari samping kemudian ditegakkan. Itu namanya SIM ya dari bentuknya. Kemudian ini kalau bentuknya kakinya masih satu ini satu sisi tok. Namanya single inline module memory ya. Kemudian dikenal DIM. DIM itu seperti ini. Ini DIM yang untuk SDRAM yaitu yang ini 168 pin itu SDRAM. Itu biasanya dikenal dari Pentium 1 sampai dengan Pentium
3 ya SDRAM itu. Nanti kapasitasnya yang beda-beda. Ya, kemudian mulai dikenal DDR1 ini yang DDR SDRAM ini 184 itu mulai Pentium 3 akhir sampai Pentium 4. Ya, ini yang 240 Pentium 4 ke atas ini. Ke atas sampai LGA pun ada yang sudah menggunakan DDR3 ya. Ada juga yang menggunakan DDR2. Yang DIM 240. Mana tadi? Ini. Bentuknya mana tadi? Ini DIM yang untuk tipe ininya dia apakah DDR1 atau DDR ini DIM 178 atau 186 atau 240. 184 atau 240 tahunya di mana Pak ini? Tahunya dari ininya. Dari kalau yang SDRAM itu ciri khasnya ini ada apa ini namanya? Pemisahnya di dalam slotnya pemisahnya ada dua. Satu yang agak kecil dan dua ada lebar di tengah-tengah ya hampir di tengah di sini. Kemudian yang DDR1 yaitu DDR SDRAM itu hampir tengah seperti ini. Kemudian di sini kalau yang DDR ini yang berapa 184 yang ya 240 itu lebih kecil lagi ini pin-pinnya karena kalau ini 184 ini 240 ya. Tapi bedanya dengan DDR3 apa? DDR2 dengan DDR3 letak posisi ini tengah. Jumlah pinnya sama, cuma letak posisi jedanya ini agak beda. Jadi ada menengah, ada yang Besok aja. Galih Catur. Galih, mau tanya? Tuh langsung kabur. Piye Toki? Kalau ada yang mau tanya dilanjut ya. Silakan langsung ditanya Pak atau di apa di situ kan ada simbol angkat tangan ya. Silakan disimbolkan dulu nanti saya bahas pertanyaannya. Oke, gitu ya. Bisa juga kalian melihat dari memorinya ya. Coba dari memori bedanya SDRAM, DDR1, DDR2 itu seperti apa toh Pak? Gitu ya. Di pembahasan tentang RAM di pertemuan ke 10 sudah saya upload kelihatan nih. Oke, tentang RAM. Oke, mana tentang RAM? Ini DIM. Nah, kelihatannya ada nih sebentar. Nah, ini dia. Jadi ini kalau dia SDRAM ini di sebentar ini kok ada. Oke, di zoom lagi. Oh, enggak bisa ya. Ini ada keterangan. Kalau SDRAM itu biasanya speed ini ada yang tengah-tengah ini. Jadi nanti kalian bisa melihat memorinya. Kalau yang node-nya dipisah menjadi dua, di tengah-tengah kok ada dua pemisah itu namanya SDRAM. Dia menggunakan 168 ya, 168 pin. Kemudian kalau yang DDR1, 184 di sini ada keterangannya. DDR gitu toh. Keterangan di RAM-nya DDR sekian, speednya sekian gitu. Kemudian kalau DDR2 ada tulisannya DDR2 atau PC2 tulisannya di sini. Ya, kemudian kalau DDR3 PC3 di sini PC4. Gitu ya. Itu salah satu untuk mengetahui oh ini tipe RAM-nya apa dari RAM-nya. Kalau dari bentuk fisiknya DDR2 dan DDR memang sama ya. Cuma dia pinnya sama, cuma dia lekuannya ini. Kalau DDR3 di sebelah sini, DDR3 ya DDR2-nya di agak ke ujung ya, ini agak ke tengah. Ini hampir sama DDR dengan DDR2 ini, cuma jumlah pinnya yang dia lebih banyak. Ini 184, ini 240. Kemudian kalau menggunakan DDR4 itu bentuknya hampir sama, pinnya berbeda hampir 48 pin ya, yaitu yang 288 pin di sini. Untuk speednya ada semua di sini. Nanti besok waktu memori kita bahas lebih lanjut ya. Speednya sampai berapa, sampai berapa. Oke, saya kira itu tentang apa mau RAM ya, soal RAM tentang motherboard ya, tentang motherboard. Ada yang mau bertanya tentang motherboard? Silakan. Sampai mana tadi slot memori ya? Ini DIM.
tentang memori. Oke, sudah ya. Tadi tempat prosesor sudah saya bahas. Ini RAM tadi sudah, PS tadi juga sudah gambarnya. Oke, tempat prosesor tadi sudah. Sekarang kita berlanjut. Ada prosesor, motherboard, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada disimpan dulu. Sekarang kita bahas tentang CPU, ya, CPU. Ini maraton nih, tinggal jadwalnya sudah selesai seharusnya ya. Gimana? Mau lanjut? Apa cukup? Sudah 9.40. Lanjut, tidak apa-apa, Pak. Oke, sebentar. Bentar ya. Ini sudah 45.